Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fakri Sabil Arbi dengan nomor NIM 352110309. Di sini, saya membuat video presentasi untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh nilai ujian akhir semester, mata kuliah leadership, dan diampu oleh Ibu dosen Sri Wahyuning Tias, MPD. Di sini saya ingin mempresentasikan jurnal dari Maulana Akbar Sanjani dari Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan Vol 7 nomor 1 Desember 2018 dengan nomor EISSN 26209209 yang berjudul Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah. Baik, kita lanjut ke pembacaan materi. Adapun topik pembahasan yang ada atau yang ingin saya presentasikan, yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan pendidikan yang kreatif dengan membangun iklim belajar mengajar yang konstruktif dan mendorong inovasi melalui upaya membangun budaya kreatif dan atmosfer akademik yang kondusif. Kepala sekolah dapat menjadikan kreativitas sebagai bagian dari budaya sekolah. Hal ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh civitas sekolah untuk mendorong guru meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional. Dalam manajemen pendidikan, kepala sekolah bertugas mengoptimalkan sumber daya pendidikan, merancang program yang terencana, serta mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah secara bertahap. Sebagai pusat gerak organisasi, kepemimpinan kepala sekolah harus menciptakan suasana kerja yang kondusif dengan perilaku yang mendukung, bersahabat, dan penuh perhatian terhadap kebutuhan individu maupun kelompok. Gaya kepemimpinan yang diterapkan harus adaptif, sesuai tingkat kematangan, kebutuhan, dan kepribadian guru, sehingga setiap individu dapat berkembang optimal. Indikator kinerja kepala sekolah meliputi profesionalisme, pemberdayaan, motivasi, pengarahan, pembentukan komitmen, serta peningkatan keterbukaan, kemandirian, kerjasama, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dengan peran ini, kepala sekolah menjadi motor penggerak utama untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, mandiri, dan akuntabel. Nomor 2, kajian teori. Yang pertama, definisi kepemimpinan. Kepemimpinan secara harfiah berarti mengarahkan, membina, menuntun, atau mempengaruhi. Seorang pemimpin bertanggung jawab secara fisik dan spiritual untuk keberhasilan aktivitas yang dipimpin. Kepemimpinan merupakan hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam mencapai tujuan melalui pengaruh terhadap sikap, perilaku, dan nilai-nilai. Menurut Sudarwan tahun 2004, kepemimpinan adalah tindakan individu atau kelompok untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan anggota organisasi dalam mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya. Menurut Toha pada tahun 1995, ini mencakup cara pemimpin memotivasi, berkomunikasi, dan memperhatikan kesejahteraan bawahan, gaya demokratis, misalnya melibatkan kerjasama antara pemimpin dan bawahan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan mencakup ciri individu, kebiasaan, pola interaksi, serta persepsi terhadap pengaruh yang sah dalam menggerakkan orang lain. Menurut Wahjo Sumitjo tahun 2011. Lanjut, yang ketiga ialah pembahasan. Yang pertama, kepemimpinan demokratis kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin dalam lembaga pendidikan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi, pembinaan tenaga pendidik, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Kepemimpinan kepala sekolah melibatkan kemampuan memengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan semua elemen sekolah, termasuk guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak terkait untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah bertugas melaksanakan fungsi manajerial seperti perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, evaluasi, dan inovasi. Mereka juga bertindak sebagai supervisor, administrator,
dan motivator, memastikan pembelajaran berlangsung efektif untuk mencapai prestasi siswa dan guru. Kompetensi kepemimpinan mencakup kemampuan memotivasi, mengelola konflik, dan meningkatkan kreativitas serta kinerja guru. Gaya kepemimpinan demokratis ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pengakuan atas kontribusi bawahan. Kepala sekolah berperan aktif menentukan tugas guru sambil memberikan ruang partisipasi dan tetap melakukan pengawasan yang proporsional. Gaya ini mendorong kerjasama, inovasi, dan semangat kerja yang produktif. Menjadi kepala sekolah membutuhkan inovasi, kreativitas, dan kemampuan manajerial untuk meningkatkan kinerja semua elemen sekolah. Kepala sekolah harus fleksibel, berorientasi pada visi sekolah, menghargai staf, dan fokus pada pengembangan pembelajaran. Dengan pendekatan ini, mereka dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif, efisien, dan berprestasi. Menurut Sudarwan tahun 2004, pemimpin demokratis memiliki ciri-ciri, yaitu tanggung jawab bersama atau beban kerja, pemberian tugas kepada bawahan secara integral, disiplin yang fleksibel, pengawasan dengan kepercayaan tinggi pada bawahan, dan komunikasi terbuka dua arah. Kepala sekolah yang demokratis bersifat terbuka, melibatkan tenaga kependidikan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Ia berperan sebagai pembimbing, pengarah, dan pemberi bantuan. Dalam suasana kerja demokratis, kebijakan dan keputusan penting dirumuskan bersama anggota kelompok sesuai situasi dan kebutuhan organisasi. Menurut Mulyasa 2003 dan dirawat tahun 1983. Yang kedua ada kriteria pemimpinan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif sangat penting dalam menciptakan atmosfer yang kondusif untuk mendukung pembelajaran berkualitas. Menurut Mulyasa tahun 2011, kriteria kepala sekolah yang efektif meliputi kemampuan memberdayakan tenaga pendidikan, menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat, serta menerapkan prinsip kepemimpinan sesuai dengan tindakan kedewasaan tenaga kependidikan lainnya di sekolah. Kriteria kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh warga sekolah lainnya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas, lancar, dan produktif. Yang kedua, dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam mewujudkan visi dan misi sekolah serta tujuan pendidikan. Yang keempat, mampu menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tindakan kedewasaan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah. Yang kelima, dapat bekerja secara kolaboratif dengan tim manajemen sekolah. Yang keenam, dapat mewujudkan tujuan sekolah secara efektif, efisien, produktif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan penerapan kepemimpinan yang tepat, kepala sekolah dapat membawa perubahan signifikan dalam institusi pendidikan. Seperti yang diungkapkan Mulyasa tahun 2011, kepala sekolah yang efektif mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta berkelanjutan, melakukan lompatan-lompatan berarti dalam program pembelajaran, dan memenuhi target pendidikan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, keempat, kesimpulan. Kepemimpinan melibatkan proses memengaruhi untuk menentukan tujuan, memotivasi pengikut, dan memperbaiki budaya kerja. Sekolah membutuhkan pemimpin yang dapat mengelola potensi di dalamnya. Kepala sekolah berperan sebagai manajer yang bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan. Gaya kepemimpinan demokratis menekankan pada perilaku tugas tinggi dan tenggang rasa tinggi. Kepala sekolah dengan gaya ini aktif dalam menentukan tanggung jawab guru dan pegawai, serta tetap melakukan pengawasan yang proporsional. Berbeda dengan gaya partisipatif yang lebih mengandalkan guru dan pegawai untuk mengatur tugas mereka sendiri. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Fakhri Sabil Arbi, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya.